Di video ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Oke, baik kita mulai saja. Jadi di sini di e-learning kita sudah ada soalnya cuma 2, yaitu kita harus buat program pencarian dengan menggunakan algoritma DFS dan algoritma BFS. Yang di DFS itu kita punya 10 node, namanya nanti E0 sampai E9. Begitu juga di BFS-nya. Oke, baik, mari kita mulai saja. Saya akan menggunakan VS Code di sini. Jadi kita buat saja dulu projectnya. Jadi di sini saya akan mengerjakan nomor 1 dulu. Saya akan mengimport beberapa kelas dari Java. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai untuk melakukan pemrograman di FS ini, kita perlu beberapa kelas ya di atasnya. Jadi supaya programnya bisa dijalankan. Oke, di sini saya harus menggantinya dulu. Oke, kita buat dulu pertama kelasnya. Di sini saya akan mendeklar kalau nanti ada yang namanya jumlah node, variabelnya, dan kita akan menggunakan ArrayList. Nah, ArrayList-nya ini sebagai kotak penyimpanan dari node-node yang tadi kita mau buat gitu ya. Saya menggunakan private supaya dari kelas yang lain-lainnya tidak bisa ngotak-ngatik dari kelas ini. Baik, setelah kita declare ini, kita sekarang membuat konstruktornya. Jumlah node-nya ada 10. Saya buat variabelnya namanya adjlist dari adjacency list, yang artinya dari node ke node itu berdekatan. Jadi node yang berdekatan akan dibuat objek baru berupa ArrayList yang isinya adalah jumlah node-nya. Selanjutnya kita buat method supaya node-nya itu bisa berhubungan. Sekarang kita buat untuk fungsi pencarian dari DFS-nya sendiri itu. Di sini kita pakai data type-nya boolean. Misalnya cari DFS. Ya, sekarang kita buat kodenya untuk yang rekursinya atau rekursif, yaitu kalau misalnya sudah dikunjungi, tidak dikunjungi lagi, tidak dimasukkan lagi ke dalam pencariannya. Dan kalau misalnya node yang dikunjungi itu adalah node yang target, sekarang jadinya kodenya seperti ini. Node sekarang adalah target, maka selanjutnya kita kasih for loop supaya dia bisa ngecek node-nya satu persatu. Sekarang kita bisa membuat main programnya. Kita buat objek baru untuk graph-nya ini. Misalnya namanya baru, node baru. Sekarang kita buat graph-nya. Asalnya 0, tujuan pertama adalah 1. Nah, karena kita mulainya dari 0 sampai ke 9, maka ada 10 node. Nah, sekarang kita tinggal buat variabel untuk targetnya dan mulainya dari mana. Target node-nya, misalnya dari targetnya adalah 9. Start node-nya misalnya dari 2 misalnya. Hasilnya ready, tidak ada kesalahan. Mari kita run. Nah, jadi untuk node 9 itu dari A2 dia maju ke A5,
terus dia ketemulah sama A9. Baik, di sini saya sudah membuat sedikit tampilan untuk menjelaskan depth first search ini. Jadi, di sini misalnya kita ada graph, ada node-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya kita harus menemukan node 5. Kita mau ke node 5 dari node 1. Jadi, bagaimana caranya? Kalau di DFS itu, kita pilih dulu, misalnya kita start dari 1. 1, terus di sini ada cabang 3 dan 2, kita pilih salah satu, misalnya di cabang 2 dulu. Ke cabang 2 masih ada jalan lagi, jadi diteruskan lagi ke node 4. Lalu di node 4 sudah tidak ada apa-apa, tapi belum ketemu sama node yang diinginkan, maka kita kembali lagi ke node 2, terus kembali lagi ke node 1. Lalu kita jalanin lagi ke cabang yang lain yang belum dijalani, yaitu node 3. Di node 3 ada cabang yang 2 ini. Misalnya kita langsung ke sini dan ketemu angka 5 yang kita mau. Jadi selesai, 5-nya sudah diketemukan, seperti itu. Atau kita mau ke 6, berarti kita ke 5 dulu, terus 6-nya nggak ketemu, terus balik lagi ke 3, teruslah ke 6, biar ketemu, seperti itu. Di FS ini juga menggunakan stack ya, jadi kita masih berhubungan dengan stack. Nah, misalnya di sini kita pakai stack-nya, kita ingin menemukan angka 6. Jadi dari 1, gitu kan, masuk dulu 1 kita push. Nah, satunya di sini. Terus kita kemana? Maunya kedua atau ketiga? Misalnya kita kedua dulu seperti yang pertama tadi. Terus kita masukin 2 push. Terus kita ke 4. 4 kita push. Ternyata dari 4 ini yang terakhir tidak ada. Jadi kita harus kembali lagi. Cara kembali laginya kita pop out ini 4 dan 2-nya. Karena kita kembali lagi ke 1. Dari 1 kita ke 3. 3 di push. Selanjutnya kita lihat, misalnya kita mau ke 5 dulu. Jadi 5 kita push. Terus di 5 sudah tidak ada apa-apa dan tidak ketemu 6-nya. Jadi 5 kita pop. Terus kita kembali lagi ke 3. Terus dari 3 kita masuk ke 6. Nah, sekarang 6-nya sudah ketemu. Nah, disinilah kalau dikaitkan DFS dan stack, seperti itu ya. Jadi, isi algoritmanya itu kalau mau ketemu sama si 6, melalui DFS 1, 2, 4, 3, 5, 6. Seperti itu ya, jalannya. Jadi intinya di FS ini pencariannya depth ya. Depth itu artinya mendalam. Jadi carinya itu harus one by one secara mendalam sampai nggak ketemu lagi, balik lagi. Jadi satu persatu benar-benar diteliti seperti itulah ya. Jadi saya kira penjelasan sederhana untuk di FS ini. Selanjutnya kita ke nomor 2, yaitu kita menggunakan breadth first search atau BFS. Oke, saya buat saja di sini untuk nomor 2. Sebenarnya ada kesamaan antara DFS dan BFS untuk kodenya, cuma seperti kita harus membuat kelas dulu, baru kita bisa membuat main kelasnya seperti itu. Jadi yang pertama saya akan membuat kelas dulu dan buat method dulu, import java.util. Oke, nah, sekarang kita buat lagi variabel untuk mendeklarasikan apa saja yang akan ada di graph BFS ini. Pertama tadi jumlah node-nya. Sekarang kita buat lagi constructor-nya. Kita buat lagi untuk edge-nya, salurannya tadi dari node ke node.
Oke, semuanya sudah. Ini sudah ready. Kita run. Nah, memulai pencarian untuk node E9 dari node E3. Langkah yang pertama, dia mengunjungi node dulu, yaitu node 3 yang pertama. Terus memeriksa node 3-nya, terus A7 dimasukkan ke queue di sini. Tidak ditemukan. Jadi dari 3 mau ke 9 itu tidak ada node-nya, seperti itu. Jadi tidak ditemukan. Misalnya lagi kita dari 2. Nah, kalau 2 ke 9 node-nya ketemu. Nah, seperti itu. Saya juga sudah membuat sedikit tampilan di sini untuk menjelaskan sedikit tentang BFS atau Breadth First Search. Nah, jadi di sini kita ada graph. Di sini pakai tree graph saja yang mudah. Nah, misalnya kita mau ke node 7 di sini, misalnya. Berarti dia dari 1, dia langsung maju ke 2, ke 3. Terus dari 2 ada 4 dan 5. Terus dia maju ke 3, ke 6, dan ke 7 seperti itu. Jadi dia langsung per level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu. Jadi kalau kita mau dari 1 ke 7, dia hanya langsung 1, 2, 1, 2, terus langsung dari 2 ke 4, 5. Tidak ada, tapi jadi langsung aja dia loncat ke 3, 6, dan 7 seperti itu. Jadi dia tidak harus satu-satu kembali lagi seperti itu ya. Jadi modelnya seperti queue. Node yang pertama masuk adalah 1. Lalu dari 1 dia cabangnya ke 2 dan 3. Maka langsung ditulis di sini 2 dan 3. Lalu dari ini belum ketemu kan 7-nya, langsung kita cari dari 2 ke 4. Dari 2 ke 4 dan 2 ke 5. Jadi 4 dan 5 seperti itu. Lalu sudah tidak ada, langsung ke 3. 3 sudah ditulis, jadi langsung ke 6 dan 7. 6 dan 7. Jadi ketemulah 7-nya. Jadi seperti itu di BFS ini. Nah, baiklah, saya rasa itu sedikit penjelasan sederhana tentang BFS. Baik, saya rasa tugasnya sudah saya kerjakan. Saya harap videonya bisa dimengerti. Terima kasih.